Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse atau Ace Magang. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku mau ngajak teman-teman pemuda-pemudi arek-arek Jawa Timur untuk ikutan pendaftaran seleksi IM Japan di Disnaker Trans Surabaya pada 8 November sampai 12 November 2021 nanti. Jadi ini masih ada beberapa minggu waktu untuk teman-teman bisa ikutan pendaftarannya ya. Nah, di sini akan aku sampaikan alur pendaftaran dan persyaratannya seperti apa agar teman-teman bisa ikutan untuk seleksi magang ke Jepang IM Japan di Disnaker Jawa Timur. Oke. Di sini akan aku bacain soal yang pertama, yaitu persyaratan fisik ya. Untuk persyaratan fisik ini ada dibedakan jadi dua, yaitu fisik untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, yang pertama akan aku bacain untuk yang laki-laki dulu. Yang laki-laki bagi lulusan SMK teknik usia minimal 18 tahun. Jadi buat teman-teman yang lulusan SMK di bidang teknik, kalian bisa mengikuti walaupun umur kalian baru 18 tahun. Terus untuk bagi yang lulusan SMA atau MA, usia minimal 19 tahun lebih 6 bulan. Terus untuk batas usia calon peserta maksimal 26 tahun saat seleksi. Terus untuk mengenai tinggi badan minimal 160 cm, berat badan minimal 50 kg. Terus tidak memiliki tindik atau bekas tindik, tidak bertato atau memiliki bekas tato, tidak berkacamata atau menggunakan lensa kontak, tidak memiliki kelainan buta warna total ataupun parsial. Terus tidak sedang atau pernah mengalami patah tulang, tidak memiliki kelainan bentuk kaki X atau O. Nah, itu tadi untuk persyaratan fisik untuk laki-laki. Dan sekarang akan aku bacain untuk perempuannya ya. Di sini untuk umur sama seperti yang laki-laki, bagi lulusan SMK keperawatan usia minimal 18 tahun, bagi lulusan SMA atau MA usia minimal 19 tahun lebih 6 bulan. Bagi usia peserta maksimal 26 tahun. Untuk tinggi badan untuk wanita ini minimal 150, berat badan minimal 45 kg. Jadi beda 10 cm untuk tinggi badan dan berat badan beda 5 kg. Terus untuk sehat jasmani dan rohani itu penting. Tidak bertato atau memiliki bekas tato, tidak berkacamata, menggunakan lensa kontak, tidak memiliki kelainan buta warna total parsial, tidak sedang pernah mengalami patah tulang, tidak memiliki kelainan bentuk kaki X atau O. Nah, jadi untuk membedakannya cuma tinggi badan saja dan berat badan. Untuk persyaratan lainnya hampir sama. Terus untuk selanjutnya di sini akan aku kasih beberapa persyaratan administrasi yang harus dibawa saat pendaftaran. Jadi di saat ini hanya untuk syarat saat pendaftaran. Jadi untuk seleksi administrasi saat tes dan pendaftaran itu syaratnya beda-beda. Nah, untuk yang pertama ini akan aku bacakan untuk syarat pendaftarannya, yaitu 1. Fotokopi KTP, KK, AK1 dan akta kelahiran. Nah, di sini untuk KTP, KK, AK1 dan akta kelahiran fotokopinya saja. Nah, di sini akan aku kasih tahu AK1 itu istilahnya kartu kuning. Nah, di situ akan bisa kalian dapatkan di Disnaker kota kalian. Terus yang nomor 2, fotokopi rapot pendidikan terakhir. Jadi untuk fotokopi rapot pendidikan terakhir itu ya di SMK atau SMA untuk nilainya saja ya. Untuk yang dirapot itu kan ada untuk nilainya saja. Nah, di situ kalian fotokopi. Terus selanjutnya yang ketiga, fotokopi ijazah SD sampai dengan pendidikan terakhir. 4. Fotokopi sertifikat pelatihan keterampilan kerja minimal 160 jam bagi laki-laki yang bukan lulusan teknik dan bagi perempuan yang bukan lulusan perawat. Nah, jadi harus memiliki pelatihan kerja keterampilan ya minimal 160 jam bagi kalian yang lulusan SMA ataupun MA. Jadi untuk yang SMK ini tidak memerlukan persyaratan ini. Selanjutnya persyaratannya yaitu pas foto berwarna 4x6 2 lembar
dan 3x4 2 lembar juga. Nah, itu tadi persyaratan administrasi untuk pendaftaran. Selanjutnya prosedur pendaftarannya yaitu calon peserta yang mendaftar harus memiliki KTP wilayah Jawa Timur. Jadi untuk tes IM Japan di Disnaker Jawa Timur ini hanya untuk mereka-mereka yang berdomisili di Jawa Timur. Selain Jawa Timur tidak bisa. Terus selanjutnya calon peserta datang ke lokasi pendaftaran untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan administrasi dari nomor 1 sampai 5 yang aku sebutin tadi ya. Jadi peserta harus datang ke lokasi ya. Setelah verifikasi dokumen, calon peserta akan mendapatkan nomor tes peserta yang digunakan untuk pengisian formulir. Nah, setelah diverifikasi dokumennya nanti teman-teman akan disuruh untuk mengisi formulir. Nah, untuk lokasi pendaftarannya yaitu di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Jalan Dukuh Manunggal nomor 124 sampai 126 Surabaya. Nah, itu tadi adalah persyaratan untuk teman-teman yang ingin mendaftar ke Disnaker Transmigrasi Surabaya, yaitu baru persyaratan awal untuk pendaftaran. Nah, di sini akan sedikit aku jelaskan sedikit tahapan seleksinya. Jadi jadwalnya kan tanggal 8 November sampai 12 November. Nah, jadi sebelum itu teman-teman di tanggal 7 November 2021 teman-teman wajib untuk daftar ulang peserta. Semua peserta wajib hadir untuk menukarkan nomor tes di map dengan kartu peserta seleksi nomor di dada. Nah, di sini di tanggal 7 November teman-teman wajib hadir untuk menukar nomor peserta dengan kartu peserta ya. Jadi mulai pukul 12 sampai 20 malam. Jadi teman-teman bisa datang, istilahnya datang siang ataupun malam bisa, paling telat ya jam 20 malam atau jam 8 malam. Nah, di sini selanjutnya di tanggal 8 November tempat di BLK Singosari Malang, pembukaan, pengarahan, terus selanjutnya tes matematika. Peserta wajib hadir mulai dari pembukaan tes matematika berlaku sistem gugur. Jadi untuk pertamanya tes matematika adalah tanggal 8 November, terus selanjutnya di tanggal 19 November. Untuk selanjutnya di tanggal 9 November tes kesemaptaan tubuh. Peserta yang lolos di tes matematika bisa lanjut ke tahap ini. Peserta diteliti proporsi tubuh dan kelainan fisik oleh panitia tes berlaku sistem gugur. Tempatnya sama di UPT BLK Singosari. Jadi apabila teman-teman lulus tes matematika tadi, selanjutnya teman-teman ikutan tes kesemaptaan tubuh. Terus selanjutnya di tanggal 10 November teman-teman mengikuti yang namanya tes ketahanan fisik ya, tes ketahanan fisik ya. Ini meliputi tes lari, tes sit up, tes put up, dan juga berlaku sistem gugur ya di tes ketahanan fisik ini. Terus selanjutnya di hari berikutnya di tanggal 11 sampai 12 November itu diadakan tes wawancara. Peserta yang lolos di tes fisik bisa lanjut tahap ini, tes berlaku sistem gugur juga. Jadi apabila teman-teman sudah lulus tes matematika, tes kesemaptaan, tes ketahanan fisik, selanjutnya nanti akan mengikuti tes wawancara. Bila teman-teman lolos semuanya, teman-teman bisa lulus untuk tes seleksi awal ini dan mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes medikal, tes bahasa Jepang, dan lanjut ke pelada. Nah, itu tadi ada sedikit penjelasanku soal tahapan-tahapan atau alur seleksi magang ke Jepang jalur IM Japan. Nah, jadi buat teman-teman, video ini mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa mencatatnya ataupun bisa mengulang-ulang video ini agar teman-teman bisa memahaminya secara rinci. Di sini juga akan aku ingetin buat teman-teman, yuk kita mendaftar, yuk kita magang ke Jepang agar bisa menerapkan sistem kerja nanti apabila kita di Jepang, karena banyak sekali benefit-benefit yang bisa kalian dapatkan apabila kalian magang ke Jepang ya. Ayolah kita magang ke Jepang, karena teman-teman ketahui sendiri untuk mencari pekerjaan di Indonesia ini cukup lumayan sulit. Jadi ini adalah kesempatan buat pemuda-pemudi untuk magang ke Jepang, karena sebelumnya di
di tahun-tahun sebelumnya itu hanya laki-laki. Nah, di tes ini yang perempuan bisa ikut. Nah, ini kesempatan buat adik-adik perempuan yang ingin ikutan proses magang ke Jepang, IM Japan. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini, nggak perlu berlama-lama. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tentunya jangan lupa like-nya dan subscribe. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you the next video.